Hi everyone, I hope you are very well, stay safe and stay healthy. Gila, nggak kerasa ya, Posh Bits and Bobs edition Pillow Talk-nya udah episode keempat. Nggak nyangka loh, time flies, man. Kayak, wow, udah sebulan aja. Nggak berasa kan? Oh ya, udah pakai toner. Jadi kemarin udah belikan vitamin C-nya Fresh yang glow powder itu. Cuman kelupaan malah langsung pakai toner. Tadi itu mau nunjukin muka dulu current situation. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh di sini sama di sini, terus di sini itu tuh beruntusan semua. Jadi istilahnya tuh kayak purging, kalau kalian tahu purging. Jadi itu kondisi dimana ketika muka kalian dieksfoliat itu tuh bener-bener dari lapisan paling bawah dinaikin ke lapisan paling atas gitu, sebumnya segala macem. Nah ini tuh sebum yang tertutup gitu loh, jadi kayak unfinished job. Jadi banyak beruntusan kecil di sini. Jadi kalau yang biasanya muka gue dipegang tuh halus banget, bagian sini tuh jadi kayak kasar banget karena banyak beruntusan kecil-kecil banget yang nggak kelihatan. Maksudnya nggak gitu kelihatan, bener-bener harus pakai kaca pembesar gitu ngelihatnya. Nah di situ baru kelihatan purgingnya. Purging itu tahan berapa lama? Biasanya bisa 2-4 minggu atau bahkan 4-8 atau 6-8 minggu gitu, gue lupa. Itu dia, kayak gue harus bersabar sekarang. Cuman kalau misalnya purging, gimana Cis? Apakah skincare rutin tetap sama? Kayak kemudian seminggu 2 kali tetap exfoliate? Ya itu samain aja semuanya, tetap sama. Jadi tidak perlu ada yang berubah, ya cuman let it be lah. Kayak gue kadang kalau misalnya gregetan suka pakein Mario Badescu untuk bagian yang purging ini. Kadang di bagian tertentu sih better, tapi di bagian tertentu nggak ngefek gitu. Jadi ya stay as usual aja, kalian pakai skincare apa kayak gitu. Nah karena lagi purging kayak gini kan, jadi gue pakai hyaluronic acid yang ini dari Dr. Dennis Gross, Hyaluronic Marine Hydration Booster. Udah mau habis. Ini kalau misalnya kalian udah nonton video yang rekomendasi produk-produk untuk kulit kering, si Dennis Gross paling pertama. I love it so much. High concentration of hyaluronic acid. It is. Besok pagi bangun muka kalian kayak wow, luar biasa. Jadi kita lihat, kita tunggu ini akan bertahan berapa lama. Jadi gue tuh pakai benar-benar seminggu yang lalu pakai si Fresh yang vitamin nectar glow powdernya itu. Nah ini udah benar-benar pas nih seminggu, tapi masih beruntusan. Let's see lah, mudah-mudahan jangan lama-lama deh, karena purging itu nggak enak gitu loh. Kayak kulit tuh berasanya jadi kayak I have no words about this one. Kayak gue udah ya sudahlah. Terus jadi beberapa hari ini gue juga kalau purgingnya tiba-tiba jadi ada beberapa yang suka nongol. Jadi gini, kalau purging di gue itu tuh misalnya 3 hari pertama nongol di sini, terus 3 hari kemudian bisa nongol di sini, terus misalnya ini sembuh ntar ada lagi, terus nanti tiba-tiba di sini numbuh lagi. Nah purging itu yang gue tahu, kalau misalnya kalian nonton Dr. Dre, nanti gue sertain di sini YouTube-nya. Purging itu tuh mengikuti regenerasi sel kulit mati kita. Jadi dia mengikuti siklusnya kita juga, kapan purging itu berakhirnya. Tuh. Nah terus gue pakai supaya calming mukanya, pakai Cicapair yang kayak akan Centella Asiatica, disingkatnya jadi Cica. Fun fact, bukan fun fact juga sih. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya Dr. Jart itu tadinya brand Korea, cuman dia itu akhirnya jadi global brand. Maksud gue jadi kayak nggak pure brand Korea karena dia dibeli oleh Estée Lauder. Dia ini salah satu anaknya Estée Lauder. Jadi waktu itu ketika Dr. Jart berdiri sendiri, berapa lama kemudian gitu ya, dibeli sama Estée Lauder Group.
Jadi sekarang Dr. Jart itu undernya si Estee Lauder. Gue merasa cocok sih pakai ini. Kayak kalau misalnya muka kemerahan, terus udah sensitif, terus kayak mau nunggu jerawat, atau misalnya sekarang lagi haid kan, lagi menstruasi, itu muka pasti nunggu jerawat di mana-mana. Misalnya kayak mau nunggu jerawat terus yang kayak mulai nyut atau gimana, kalau pakai ini sih tenang banget, bener enak sih. Gitu. Sebenarnya kalau itu sih downside dari nyoba-nyoba skincare atau yang biasa kalian gak pernah biasa pakai kayak gue. Sebenarnya muka gue tuh sensitif banget sama yang namanya vitamin C. Kalau misalnya kita bicara mengenai vitamin C, di muka gue tuh yang sejauh ini baru cocok ya, cuman baru si Kiehl's yang warna orange yang 12,5%, sama Fresh Vitamin Nectar serumnya dia. Itu yang cocok buat di muka gue. Kalau yang lain tuh bahkan kayak Claire's itu tuh nggak bisa banget di muka gue. Makanya paling susah banget nyari vitamin C untuk di muka gue. Padahal biasanya orang-orang tuh repotnya sama retinol. Sedangkan gue sama retinol tuh gampang banget. Lo kasih gue retinol apapun tuh bisa di muka gitu loh. Padahal itu kan the deepest gitu kan ya kalau retinol. Vitamin C tuh masih rada di atas kalau misalnya kita bicara mengenai bagaimana dia mempengaruhi struktur kulit kita di bagian dalam gitu. Nah, si vitamin C ini yang benar-benar nggak bisa. Di saat semua orang gampang dengan vitamin C, gue paling susah. Retinol justru yang paling gampang. Nah, terus kalau lagi kondisi kayak gini, gue pakein ceramidin cream dari Dr. Jart tentunya. Jadi dia ini membantu skin barrier juga. Kalau kayak gini biasanya gue langsung antisipasi supaya skin barrier-nya gak ikutan rusak sih. Jadi kayak buru-buru gitu lah, tetap dijaga. Akhirnya ya, lagi pillow talk itu lagi gak Joan Day. Cuman gak tahu sih, emang dari 3 minggu lalu itu pas tiap kali lagi ngefilmin pillow talk ya, itu pas aja lagi pengen pakai si Joan Day, tapi padahal besoknya pakai si ceramidin ini. Kayak gitu. Ini gue pakai moisturizer ekstra banget ya. Sebenarnya kalau kalian udah nonton juga basic skincare yang wajib kalian punya di skincare rutin kalian, itu yang bener-bener basic banget sih. Kalau kalian emang beneran mau benar-benar peduli sama muka, mau mencoba dari nol gitu, apa aja sih sebenarnya perluin. Dan kalaupun misalnya kalian memang udah expert, ahli, sebenarnya kadang muka kita perlu di restart dengan produk-produk yang simple, nggak yang terlalu ribet atau gimana. Give it a moment untuk bernafas kembali lah mukanya gitu dari segala macam acid, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kalian udah nonton video gue yang baru up yang mengenai urutan cara pakai skincare, di situ gue lupa. Sebenarnya banyak banget yang mau gue mention. Mungkin akan gue tambahin di sini. Dari mana dulu ya? Sebenarnya banyak yang nanya gue gimana urutan cara pakai skincare. Sebenarnya banyak, tergantung dari brand-brandnya lagi. Kalau kita soal bicara bagaimana cara memakai skincare ya. Tapi yang sebelum gue lupa, gue mau ngebahas yaitu sheet mask. Sheet mask itu sebenarnya nice to have, dan dia itu sebenarnya fungsinya seperti serum, concentrated serum yang kemudian dikasih sheet gitu, kayak di istilahnya kayak bukan plastik sih, kayak di kain, kemudian didiamkan 5-10 menit gitu. Nah, gunanya sheet mask ini itu tuh sama aja kayak serum. Misalnya nih ya, kalian mau pakai sheet mask, terus sebelumnya udah pakai toner atau nggak pakai toner juga nggak apa-apa, karena itu kan nice to have banget kan. Terus tiba-tiba kalian langsung sheet mask, perlu pakai serum lagi apa enggak? Sebenarnya nggak perlu pakai serum lagi, karena apa yang udah kalian pakai di sheet mask itu isinya high concentration of
your skincare ingredients gitu loh. Ingredientsnya si sheet mask itu sendiri. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu serum lagi. Atau misalnya sheet mask itu wajib punya apa nggak sih? Jawabannya ya nice to have. Itu cuman kayak how you treat your skin, kayak mau feeling better segala macam, karena itu cuma sesaat gitu loh. Beda ceritanya dengan serum. Jadi kalau misalnya gini, daripada kalian beli 30 sheet mask for each day, lebih baik kalian beli 1 botol serum. Jadi kan tadi gue bilang kan sebelumnya, kayak sheet mask itu sama kayak serum loh, berarti gue bisa dong beli 30 sheet mask untuk 30 hari gitu. Lebih baik serum. Itu jawaban gue. Terus kalau misalnya habis pakai sheet mask mau di layer dengan serum berikutnya, boleh, cuman perhatikan lagi ingredientsnya, apakah ini bisa di mix up, apakah is it gonna work very well kalau di combine together gitulah. Jadi gue saranin baiknya kalian pilih antara mau pakai sheet mask atau mau serum aja. Kita di sini main aman gitu. Terus setelah pakai sheet mask itu tetap harus banget pakai moisturizer lagi, karena untuk lock in moisture yang ada di muka kita. Jadi jangan mentang-mentang udah pakai sheet mask basah banget gitu kan ya, kayak udah tumpe-tumpe gitu. Di situ kalian juga harus pakai moisturizer juga. Jadi nggak semata-mata gue udah pakai sheet mask jadi gue nggak harus pakai moisturizer nih, nggak kayak gitu. Tapi kalian tetap harus pakai moisturizer. Itu sih yang mau gue ingetin, kemarin kelupaan karena ngomongnya cepet banget kan, terus kayak oh iya ada ini karena kemarin bener-bener pokoknya yang kayak gitu-gitu kadang gue suka nggak pakai script karena udah di luar kepala. Saking freaknya ya sama skincare, karena itu udah di luar kepala, jadi kadang suka ada yang suka ke skip pas kelar filming baru oh iya ya lupa bilang ini gitu. Terus kadang temen juga suka ada yang nanya, Cis, jadi gue pakai skincare ini, terus dia tuh ada moisturizer, ada emulsion, apa bedanya? Terus gue tanya, ada serumnya nggak? Oh ada serum. Nah ini yang kadang bikin kita bingung, rancu. Sebenarnya apa gunanya emulsion? Emulsion itu balik lagi di masing-masing brand beda. Ada yang emulsion itu misalnya sebagai penamaan dia untuk day cream atau night cream, jadi dibedakan dengan moisturizer. Jadi misalnya ada brand A nih punya serum, punya emulsion, punya moisturizer. Nah misalnya si moisturizer buat dia tuh buat pagi lah, emulsion buat malam karena teksturnya lebih rich. Atau misalnya ada juga dia ada serum, ada emulsion, ada moisturizer. Nah, serum sama emulsion ini misalnya yang mirip-mirip. Serum itu kandungannya nggak terlalu tinggi, si emulsion yang kandungannya terlalu tinggi. Tapi tetap ada moisturizer yang bisa dipakai buat pagi dan malam. Nah, ini balik lagi tergantung ke brandnya itu sendiri dan pinter-pinternya kita melihat produknya itu sendiri. Penamaannya bagaimana, kemudian jangan lupa pastinya better cek ingredients-nya, itu tuh lebih bisa kemana gitu. Oh sama gue lupa bilang, kalau misalnya pakai skincare itu benar-benar diurutkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Maksudnya itu dari teksturnya. Kalau dari awal teksturnya air, water yang kayak gini, ini tuh paling pertama. Pokoknya selalu ingat aja yang paling gampang nih, air kan, itu paling nyerasap, cepet. Nah itu air. Terus kemudian yang misalnya kayak gini agak encer, terus dilanjutin dengan yang agak kental. Semakin dia kental, itu paling makin terakhir. Kayak contohnya face oil, kalau misalnya kalian pakai face oil, Biossance face oil gitu ya, atau Drunk Elephant yang marula oil, sedangkan Tarte yang maracuja oil. Nah itu dipakainya paling terakhir. Itu sih sebenarnya. Jadi kalian kalau pusing-pusing ngeliat urutannya gimana, cari yang paling lightest sampai yang heaviest gitu loh. Dari yang teringan sampai yang terberat.
konsistensinya, jadi kayak gitu. Sama gue pengen lock in semua moisturizer ini pakai face mist sih. Bentar gue ambil face mist ya. Face mist yang biasa gue pakai tuh si Ceramidin Dr. Jart. Nah, pakainya suka barbar. Waktu gua dulu di UK, di Jerman, itu kan kalau yang winter kan bisa berminus-minus lah ya derajatnya. Kalau dermatologis sana bilang dengan Aven, dengan Evian, yang kayak gitu-gitulah, itu tuh bisa membantu hydrate ketika winter. Akhirnya gue mencobalah si Aven langsung kan, karena Aven yang paling bagus. Dari sekian thermal water yang ada, kalau di Europe itu tuh yang paling direkomendasikan adalah Aven. Di sini juga ada. Sebenarnya itu benar-benar pure thermal water, terus tinggal disemprot gitu aja yang give hydration. Jadi pure water, that's it, nggak ada kandungan apa-apanya. Terus gue ngerasa ya sama aja sih, muka gue lebih lembab juga enggak. Cuman kalau yang Dr. Jart Ceramidin Cream Mist ini, dia ada beberapa kandungan, banyak kandungan. Walaupun ya ceramidinnya tuh kandungannya udah di bawah banget, cuman dia ada banyak ekstrak, terus banyak kandungan gitu. Jadinya gue suka banget pakai si Dr. Jart. Enak banget, ini super kayak besoknya tuh bangun muka juga jadi lebih enak aja, lebih lembab. Dan ini wajib punya apa enggak? Sangat tidak wajib. It's nice to have. Ini bukan lebih bikin refreshing sih. Kalau kalian mau merasakan refreshing, itu lebih baik belinya yang Aven, yang thermal water. Tapi kalau untuk yang lock in moisturizer kalian, itu pakainya yang Ceramidin seperti ini. Kayak gitu. Ini gue baru pakai ini di awal tahun ini sih, si Dr. Jart. Akhirnya gue mencoba perlahan, coba dikit-dikit, siapa tahu gue bisa lagi pakai brandnya Korea. Ada juga kayak wash off mask, itu dipakainya kapan? Kalau misalnya double cleansing, pertama pakai cleansing oil atau cleansing balm dulu kan. Terus kemudian kedua pakai facial wash cleanser yang water based. Yang tadi kan pertama udah oil based, karena untuk dissolve makeup kalian atau sunscreen atau kotoran-kotoran yang ada di muka. Kemudian diikuti dengan water based cleanser. Setelah itu bisa pakai exfoliator. Nah, setelah exfoliator ini bisa dibantu dengan wash off mask kalau misalnya kalian mau dan mau extra effort, misalnya on weekends gitu kan, mau pamper yourself, atau misalnya skip si exfoliator kemudian pakai wash off mask, itu bisa berdasarkan brand-brandnya. Ada yang ditunggu sampai 3-5, ada yang 5-10, tapi kebanyakan yang gue lihat itu 3-5. Jadi kalian perhatikan lagi sebaiknya berapa lama, karena nggak bagus juga kalau terlalu lama, bisa-bisa dia itu nyerap natural moisturizing factors yang kita produksi sendiri. Apa yang udah kita produksi di dalam muka kita gitu ya, itu malah diserap sama dia, kayak good bacteria. Contohnya gitu. Terus kalau misalnya kalian pakai overnight mask, itu setelah semua rangkaian skincare kalian, setelah pakai moisturizer, baru pakai si sleeping mask. Sleeping mask itu last step, dan itu nice to have apa enggak? Nice to have. Nanti akan gue bikinkan kok singkat padat jelas seperti video yang sebelumnya, kayak skincare yang wajib kalian punya gitu. Jadi benar-benar pack apa aja sih yang sebenarnya nice to have gitu, dan nanti juga buat apa yang nggak boleh lah, terus mitos-mitos dalam dunia skincare itu pasti akan gue buat. Tenang aja, ditunggu. Cuman karena kan ya mohon maaf ini kan YouTube cuma iseng-iseng menyalurkan hobi, menyalurkan passion, karena I'm very passionate about telling you how to perfect your skincare routine. Udah kayak skincare by Hyram kan ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi ya cuman berbagi aja. Jadi
makanya cuma bisa uploadnya paling mentok seminggu 2 kali kan, karena filmingnya juga terbatas, ada waktu kerja juga kan gitu. By the way, next gue pengen ngebahas mengenai mental health sih. Kayaknya itu seru banget buat dibahas. Ditunggu, gue pengen banget bahas mental health. Gue pengen bahas juga LGBT sih sebenarnya, tapi itu kontroversial gak ya buat dibahas di Indonesia. Tapi yang pastinya gue mau bahas mental health di video gue, di YouTube channel gue. Mau membahas berbagai seri, banyak lah pokoknya ke depannya, kayak mengenai mental illness, mental health, semua yang berkaitan dengan itu. Karena menurut gue di Indonesia ini masih sesuatu yang sangat tabu. Jadi itu yang pengen gue bring up dan encourage people to speak up, dan membuka mata orang-orang di luar sana supaya melek untuk tidak meremehkan mental illness, untuk semakin peduli dengan mental health, dan gak take advantage of people who are having mental illness. Itu sangat tidak baik. Jadi ya gue akan lebih bahas itu. Tentunya pasti akan ada mungkin dari jurnal atau penelitian, karena gue suka bacain jurnal psikologi juga, dari situ juga ada sih. Gak tahu sih kalian suka apa enggak, tapi gue cuman pengen berbagi banget, dan gue pengen membuka mata, pengen bukan mengedukasi sih, kok kesannya gue kayak so pinter banget ya. Cuman pengen raise up topik ini supaya kita jadikan mental illness itu sama seperti physical illness, sama seperti penyakit lainnya yang biasanya gitu loh. Jadi di situ kenapa gue pengen bring up, speak up, encourage people to speak up about mental illness gitu sih. Oke, sekian untuk Pillow Talk kali ini. I hope you like it. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!